Wabah virus rabies menyebar ke kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemkab Kupang melakukan berbagai upaya langkah antisipasi penularan penyakit rabies. Harga beras di Nusa Tenggara Timur terus meroket selama beberapa bulan terakhir. Namun, Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur mencatat NTT kembali mengalami deflasi. Sejumlah kegiatan yang menyenangkan seperti mencari telur Paskah diikuti oleh ratusan anak sekami di Paroki Hati Kudus Yesus Laktutus. Selamat malam pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Mbak Ita Belu, program berita teraktual di Kabupaten Belu. Bersama saya, Nita Serang, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Wabah rabies yang sebelumnya hanya terdeteksi di Kabupaten Timur Tengah Selatan sejak Mei 2023, kini menyebar ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Upaya pemerintah dalam pencegahan penularan penyakit rabies terus dilakukan. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pertanian Kota gencar melakukan vaksin gratis bagi hewan peliharaan seperti anjing dan kucing di wilayah Kota Kupang. Upaya pencegahan terhadap penularan penyakit rabies terus dilakukan. Langkah cepat ini diambil setelah adanya temuan wabah rabies masuk ke Kota Kupang dari hasil pengujian terhadap sampel seekor anjing yang dikirim ke Balai Besar Veteriner di Bali. Namun sejauh ini tidak ada laporan kasus gigitan anjing rabies pada manusia di Kota Kupang. Meski langkah antisipasi gencar dilaksanakan, Dr. Hewan Prima Habaora, medik veteriner pada Dinas Pertanian Kota Kupang menyebut, pihaknya masih menemukan berbagai kendala saat terjun di lapangan, termasuk masih ada sebagian masyarakat yang tidak ingin anjing peliharaannya untuk disuntik vaksin anti rabies. Salah satu warga pemilik anjing, Edmundus, mengaku dirinya sangat senang anjingnya telah disuntik vaksin anti rabies gratis oleh pemerintah Kota Kupang. Dirinya kini tidak lagi khawatir anjingnya terserang virus rabies yang kini mewabah dan mengancam keselamatan manusia. Kita merasa akhirnya lega karena akhir-akhir ini marak isu tentang rabies ini dan sampai masyarakat merasa resah karena rabies ini sudah dari tahun 2023 masuk ke daratan timur di Kabupaten TTS, sehingga saat itu kita di Kota Kupang ini juga merasa ada kecemasan. Sebagai langkah antisipasi sebaran virus rabies, saat ini pemerintah Kota Kupang juga telah membangun posko waspada rabies untuk mengawasi lalu lintas hewan penular rabies dari luar Kota Kupang, terutama dari Kabupaten Timur Tengah Selatan yang sudah menjadi daerah wabah rabies. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pasca terdeteksinya kasus positif rabies pada anjing di Kabupaten Belu, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu meningkatkan intensitas vaksinasi terhadap hewan peliharaan di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran penyakit rabies yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. Hal yang paling baik untuk saat ini adalah bagaimana anjing-anjing itu divaksin. Jika anjing-anjing divaksin, maka rabies itu tidak akan menular. Jadi KIE secara bentuk pendekatan langsung person itu kami lakukan. Karena kalau kita kumpulkan orang lagi cukup lama, jadi pada saat vaksinasi kami langsung melakukan KIE terus. Sementara himbauan secara terbuka kami sampaikan melalui leaflet yang kami ada, yang kami bagikan juga melalui media sosial seperti Facebook, WA Group, WA berjenjang dan sebagainya untuk bagaimana kita memahami soal perkembangan virus rabies ini di Kabupaten Belu. Seperti itu yang kami lakukan khusus untuk himbauan dalam konteks sosialisasi atau penyuluhan
melalui KIE yang kami laksanakan. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Belu membentuk kader siaga rabies untuk mengantisipasi sebaran wabah virus rabies. Masyarakat perlu dilibatkan untuk membantu dalam merespon cepat sebaran virus rabies yang kini telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Kegiatan yang digelar pada Rabu 3 April ini juga didukung oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kelembagaan kader siaga rabies ini diharapkan bisa membantu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki dinas terkait dalam pelaksanaan program pengendalian penyakit rabies di lapangan. Pembentukan Kasira di Kabupaten Belu yang didukung penuh oleh AIHSP melibatkan 6 desa dengan masing-masing desa mengirimkan 5 orang peserta terdiri Kader Posyandu, Kader Puskeswan, pengurus kelompok umat basis, Babinsa, dan Babinkamtipmas. Tipmas. Pemerintah Kabupaten Belu berharap kesadaran akan bahaya rabies akan memotivasi masyarakat untuk turut berperan aktif partisipatif sehingga tindak respon dapat berlangsung secara cepat, efektif, dan berkelanjutan. Dari Belu, redaksi Atembot TV. Pemerintah Kabupaten Belu menggelar musyawarah rencana pembangunan RKPD tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tema penguatan ekonomi, sumber daya manusia, dan infrastruktur menuju kemandirian lokal. Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin membuka musrembang RKPD Kabupaten Belu tahun 2025 yang digelar di Aula Gedung Wanita Betila Lenok Atambua pada Jumat 4 April kemarin. Dalam sambutannya, Taulin menjelaskan musrembang pada intinya adalah membicarakan dan memutuskan apa yang diinginkan dan apa yang diperlukan masyarakat. Untuk itu, dirinya berharap musrembang ini tak sekedar formalitas, namun harus menjadi pegangan bersama untuk membangun Kabupaten Belu. Kita minta masukan masyarakat, termasuk Bapak Uskup menjadi narasumbernya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk perencanaan tahun 2025 untuk kita bekerja lebih baik lagi untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Belu. Dalam kesempatan ini, Taulin juga berharap agar kegiatan ini dapat mengakomodir seluruh ulasan prioritas dari level terendah, termasuk pokok-pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Belu. RKPD 2025 nantinya harus memperhatikan asas pemetaan pembangunan wilayah sesuai tingkat urgensi dan kelengkapan dokumen serta persyaratan lainnya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Antisipasi krisis pangan yang sedang melanda Kabupaten Belu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu gencar menanam kedelai. Informasinya usai jeda.